Sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, sekarang kita menyatu dengan firman Tuhan. Kita awali dengan penyerahan diri. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat pujian dan doa kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kini kita akan mempersiapkan diri menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita selalu bersama menyatu dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap jam. Panggillah Tuhan, serukan Dia, dan setiap jam kita menyatu dengan Tuhan. Katakanlah, setiap jam ya Tuhan, semoga tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, datang selamat, berkatilah. Ya mau Tuhan di hari-hari dengan masa pada merohati sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, terimalah firman Tuhan hari ini, Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau penghujung atau hari terakhir bulan Juli sebelum kita menyeberang ke bulan Agustus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 demikian dituliskan di sana. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Unang malongang roham, ala hudok tuho, ikut tubuhamu sian kijang. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat? Saya pastikan saudara pasti sehat sampai sekarang.
Sukacitalah menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan buat kita bersama-sama. Jangan pernah putus asa. Jangan saudara menjauh ketika ada masalah atau pergumulan. Namun kita harus semakin dekat ketika kita mengalami banyak hal, masalah atau pergumulan di dunia ini. Pastikanlah bersama Tuhan, bersama Yesus, semua pasti tenang dan damai. Saudaraku, apakah saudara pernah memikirkan, mau jadi apa aku kelak? Biar dua Tuhan. Nasib dan kesuksesan ditentukan dari pribadi kita sekarang. Dari sejak kita kecil. Jika saya termotivasi belajar keras, bekerja keras, dan saya ingin menggapai cita-citaku, itu akan pasti berhasil, pasti tercapai. Tapi jika saudara tidak ada cita-cita, tidak peduli dengan kehidupan ini, tidak mau tahu dengan soal masa depan, ya amburadullah semuanya. Paling-paling tukang parkir nama manang penjaga kaki 5. Nang gabi tuku-tuku di hutan. Ada perbino tamu. Ada musaham lau maju. Kita harus ditempa dengan semangat dan misi hidup. Dan kita harus mau membuka hati untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Jangan hanya bercokol pada pikiranmu, pada pengetahuanmu, atau pada kelihayanmu. Dan kau mengatakan, aku bisa, kau tak usah dia. Siapa dia rupanya? Nung sudah honong nararap Tuhan nih. Innahu. Jangan. Tuhan masih sayang padamu. Masih memberikan kamu pertobatan. Memberikan waktu membuka diri dan meninggalkan dosa kejahatan. Kita harus mau tinggal dan menyatu dengan Kristus. Supaya tidak sia-sia pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Supaya tidak sia-sia penebusan dengan darah yang kudus yang sudah tumpah, berderah, tercurah di Haubinur Silam. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka mau lahir kembali. Ikun ulu tubuh hamus yang gijang, pangatusio tubuh yang gijang, lahir dari surga marharuan sia benuh kijang tentu gawe anak dewata. Jangan kamu bingung tentang itu. Suatu ketika Yesus pun pernah mengajukan pertanyaan kepada Nikodemus, aikon julu tubuh museum sanapuan minatorasmu. Baru terjadi na Tuhan Yesus. Tubuh musuh syirdaina engkau belgam. Lahir kembali maksudnya Yesus adalah tadi masudia kanaruana buruki yahi mana umuli. Sekarang kita diingatkan lagi. Jangan heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita sudah syarat dengan dosa. Tanpa kita sadari, tubuh kita berlumur dengan dosa dan kejahatan. Mata kita, hidup kita, telinga, pikiran kita penuh dengan dosa. Maka sekarang kita harus bersihkan semuanya itu. Kita sabuni, kita bersihkan tubuh kita sampai bersih. Artinya tapi ya semua pamatak tahun unang adong bidisi haramu doa jahaton tu mahita manak seorang mahita musili baga sakit baruon pangalahoy do ne dok na disi sikap
perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang buruk, anak-anak dalam kegelapan, maka anak-anak sibulis. Tahu kita harus menjadi anak Tuhan supaya kita beroleh hidup kekal, karena Kristus sudah melakukannya dengan segala pengorbanan yang dilakukan hanya untuk kita. Unang marisua pebenan di Yesus itu kita. Sekarang bersiaplah menjadi anak Tuhan yang terkasih. Bersiaplah untuk bertobat jika saudara merasa banyak dosa, dan berjanji tidak lagi mengulangi, supaya saudaraku dikasihi Tuhan, disayang, diberi berkat melimpah, dan tentu akan mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami berkarya, beraktivitas hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan. Amin.